Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus lagi. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 13 yang demikian bunyinya, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, pengertian berjaga-jaga itu adalah siap siaga. Kesiapan secara rohani kita. Kewaspadaan terhadap godaan-godaan hidup kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tahu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama waktu Natal, yang kedua itu di awang-awang tidak menyentuh bumi, dan yang ketiga itu menyentuh dunia yang sekarang kita berjaga-jaga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, makna rohani dari berjaga-jaga itu apa tuh? Yang pertama, makna rohani bahwa karya keselamatan Tuhan Yesus, nubuat-nubuat Tuhan Yesus akan datang kembali itu sudah ada. Dan karya keselamatan Tuhan Yesus ini adalah karya keselamatan yang ke-6 yang akan terjadi. Pertama Natal, kedua kematian, ketiga kebangkitan, keempat kenaikan ke surga, kelima turunnya Roh Kudus, dan keenam ini yang akan datang. Karena itu makna secara rohani itu penting sekali. Yang kedua, karena kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang mengerti, tidak ada yang tahu, hanya Bapa saja. Dijelaskan Matius 14 ayat 42 sampai 44. Makna yang berikutnya, ketiga, melawan godaan-godaan dan cobaan-cobaannya dalam kehidupan kita semakin dahsyat menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 41. Yang keempat, maknanya adalah waspada terhadap musuh-musuh rohani kita. Iblis yang mengaum setiap saat mengelilingi kita. Dijelaskan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Itulah saudara-saudara. Jadi mana berjaga-jaga itu penting bagi setiap orang percaya. Jangan sekali-kali lengah. Bagian yang ketiga, cara berjaga-jaga itu bagaimana? Yang pertama, berdoa secara terus-menerus itu wujud atau cara untuk berjaga-jaga terus. Seperti 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetap berdoa supaya berhubungan berkaitan dengan Tuhan Yesus secara terus-menerus. Cara yang kedua, hidup di dalam kebenaran dan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Ini dijelaskan dalam Yohanes 14 ayat 21. Siapa yang pegang perintahku, dia mengasihi aku dan hidup dalam kebenaran. Nah, ini saudara-saudara, cara untuk berjaga-jaga seperti 10 gadis yang bodoh dan yang bijaksana. Bagian yang keempat, mengapa berjaga-jaga itu penting? Kenapa sangat penting? Satu, karena kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang tahu, tak terduga. Matius 24 ayat 42. Pentingnya yang kedua, kita harus memilih di antara berbagai pilihan.
Sebagai gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana, kita harus milih. Silakan, bebas. Dalam Matius 25 ayat 1-13, kita memilih gadis yang bijaksana. Harus, saudara-saudara. Terus penting yang ketiga, keamanan secara rohani, kenyamanan secara rohani kita. Supaya kita kuat di dalam iman, teguh berdiri. Sekalipun banyak pencobaan, godaan, kita teguh berdiri sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dijelaskan 1 Korintus 16 ayat 13. Nah, saudara-saudara, saya selalu akan berdoa untuk saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kami kasih, supaya saudara dan saya selalu terus berjaga-jaga, mengaktifkan terus Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita, untuk selalu berdoa, mendengar firman Tuhan, dan melakukan hal yang baik, sampai Tuhan datang kedua kali. Immanuel. Amin.